pagi Kak Trio. Selamat pagi. Gimana Kak Trio kabarnya hari ini? Luar biasa, puji Tuhan. Puji Tuhan, luar biasa ya. Anak-anak di rumah gimana kabarnya? Sehat? Sehat, luar biasa. Sukacita? Oke. Memang itu doa dan harapan dari Bu Ari dan Kak Trio yang ada di sini. Anak-anak di rumah sehat-sehat. Karena pagi ini anak-anak akan mengikuti ibadah sekolah minggu secara online di rumah kalian masing-masing. Nah, untuk mengawali ibadah pada pagi hari ini, kita akan memujikan sebuah pujian yang berjudul Oh Sukacitaku. Siap Kak Trio? Siap. Bersama-sama lipat tangan dan tutup mata. Anak-anak di rumah boleh mengikuti doa dari Bu Ari ya. Yuk kita berdoa bersama. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih karena berkat penyertaan dari Tuhan di pagi hari ini. Tuhan telah menyertai kami, Tuhan telah membangunkan kami di pagi hari ini dengan kondisi yang sehat. Tuhan Yesus, kalau di pagi hari ini kami rindu untuk memuji dan terlebih lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah sekolah minggu online kami di pagi hari ini. Berkati sekolah minggu kami dari awal hingga selesai. Tuhan Yesus, keteraikan firman yang akan kami dengarkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak mengikuti doa dari Bu Ari tadi? Ya, terima kasih anak-anak sudah mengikuti doa dari Bu Ari. Nah Kak Trio, sebelum kita mendengarkan firman dari Tuhan, kita akan sekali lagi memuji nama Tuhan dengan sebuah pujian. Yesus sayang padaku. Yesus sayang pada anak-anak semua, pada kita semua, pada bapak, ibu, kakak, dan adik. Siap Kak Trio? Yuk kita pujikan bersama ya anak-anak ya.
kita untuk membawakan cerita dari Alkitab. Adik-adik sudah siap ya? Yuk kita panggil bersama-sama ya Kak Trio, Kak Yusi yuk. Kak Yusi, silakan. Selamat pagi adik-adik semua. Selamat berjumpa lagi dengan Kak Yusi. Oke, selamat hari Minggu. Kita akan dengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu. Yuk kita akan berdoa, lipat tangan, tutup mata, siapkan hati kita untuk kita terima firman Tuhan. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini, kami bersyukur karena kasih karunia-Mu. Engkau bangunkan kami, Engkau beri kami kesehatan, Engkau beri kami kekuatan, Engkau beri kami tubuh yang sempurna. Sebentar lagi kami mau dengarkan firman-Mu, biar Roh Kudus-Mu yang akan membimbing kami, memberikan pengertian kepada kami. Dan biar Roh Kudus-Mu juga yang akan membimbing Kak Yusi untuk memberikan firman yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap dengar firman Tuhan. Amin. Oke, kali ini Kak Yusi akan berbicara tentang salah satu tokoh Alkitab yang bernama Musa. Ada yang tahu adik-adik siapakah Musa ini? Dari tokoh mana ya kira-kira ya? Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Lama atau baru ya? Oh iya, Musa ini adalah tokoh dari Perjanjian Lama. Ya, kalau adik-adik ingat, Musa ini adalah tokoh Alkitab yang dia diutus Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Ya, Musa ini mengalami banyak hal, adik-adik, untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ya. Kita akan baca dulu ya di kitab Keluaran pasal 34 ayatnya yang ke-27 sampai 35. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air. Dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedualah hukum Allah ada di tangan Musa ketika ia turun dari gunung itu. Tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka, maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya. Dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu, mendekatlah segala orang Israel, lalu disampaikannya kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginya mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannya selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakannya kepada orang Israel apa yang diperintahkannya kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Nah, adik-adik, kalau perjalanan Musa ini adalah dari awalnya orang yang terpilih, ya. Dia lahir dari bangsa Israel. Waktu itu bangsa Israel masih tinggal di tanah Mesir, ya. Waktu itu Raja Fir'aun membuat suatu keputusan bahwa seluruh bayi dari orang-orang Israel itu yang berjenis kelamin laki-laki harus dibunuh. Kenapa? Karena waktu itu
orang-orang Israel semakin banyak di tanah Mesir. Kalau mereka semakin banyak, berarti bisa menguasai tanah Mesir. Nah, Raja Firaun ini takut. Kemudian dia membuat keputusan bahwa bayi yang berjenis kelamin laki-laki harus dibunuh. Saat itu Musa lahir, ya. Kemudian sama orang tuanya diumpetke selama 3 bulan, diumpetke mereka di rumahnya, ya. Tapi kemudian mereka berpikir, wah, ya tidak mungkin kalau selamanya bayi ini akan diumpetke. Lalu mereka membuat keputusan, bayi ini dimasukkan ke dalam keranjang dan dilapisi lapisan supaya tahan air. Kemudian bayi ini dimasukkan ke keranjang tersebut, ya, dimasukkan ditaruh di sungai, tempat biasanya putri Firaun mandi. Nah, kemudian karena kebaikan Tuhan, putri Firaun ini merasa jatuh cinta, berbelas kasihan melihat seorang bayi yang ditaruh di keranjang ini. Kemudian diangkatlah bayi ini, diangkat anak sama dia. Nah, Musa ini kemudian dipelihara oleh putri Firaun dengan didikan orang Mesir, ya, selama 40 tahun. Selama 40 tahun ini dia menjadi seorang putra raja. Padahal aslinya dia menjadi seorang orang Israel. Nah, kemudian suatu saat akhirnya si Musa ini mengetahui bahwa dia itu bukan orang bangsa Mesir, dia aslinya adalah bangsa Israel. Nah, kemudian dia kembali membela bangsanya. Tuhan menyuruh Musa, ya, dia memberi mandat kepada Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ya. Waktu itu bangsa Israel sudah diberi tanah perjanjian sama Tuhan, yaitu ada di tanah Kanaan. Musa, aku suruh memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, untuk membawa suatu bangsa, adik-adik, Musa ini dia harus memimpin 600.000 orang laki-laki bangsa Israel. Baru laki-laki loh, ya, 600 orang. 600 bukan 600 orang, tapi 600.000 orang. Jika orang laki-laki ini punya istri, berarti sekitar 1.200. Berarti 600.000, 1.200.000 orang. Nah, kalau punya anak, berarti diperkirakan saat itu Musa membawa sekitar 2 juta jiwa, ya, memimpin, ya. Dia memimpin orang-orang ini. Dalam perjalanannya ini dia melewati banyak hal, ya. Dia juga ditolak oleh bangsanya sendiri, bangsa Mesir. Berkali-kali dia sama bangsanya ini ditolak. Bahkan ketika mau perjalanan membawa bangsa ini ke tanah perjanjian, tanah yang tidak tanah yang nanti mereka bangsa Israel ini menjadi bangsa yang terpilih untuk tidak lagi menjadi budak di tanah Mesir, dia dimusuhi sama bangsanya sendiri. Kamu membawa kami keluar hanya untuk berjalan, muter-muter. Kami tidak bisa makan enak, kami tidak bisa makan dan minum dengan enak. Kami capek, kami lelah, seperti itu. Bahkan ketika bangsa Israel ini di perjalanan meminta, kami sudah pengen makan daging. Dan Musa berdoa kepada Allahnya, didatangkan burung puyuh. Itu pun bangsa Israel masih belum puas, ya. Dia masih terus saja seperti itu. Tapi karena Musa ini menjadi orang pilihan, dia orang yang dipilih Tuhan dan dia belajar untuk taat sama Tuhan, dia tetap menjalankan kebaikan. Dia memimpin bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian. Dia dihajar, dia disakiti perasaannya oleh bangsa Israel. Tapi dia tetap berjalan memimpin bangsa Israel. Ya, dia tetap berjalan. Karena apa? Karena dia diutus Tuhan. Ketika bangsa Israel capek, mau pengen istirahat, lelah. Musa berbicara, ya sudah, turun dulu, lelah. Istirahat dulu, ya.
Kemudian ketika cerita ini, Musa dari Gunung Sinai, dia diutus Tuhan dia untuk naik ke Gunung Sinai untuk mendapatkan 2 loh batu, ya, perjanjian dengan Tuhan. 10 firman Allah ada di situ. Dia naik, saudara, adik-adik, dia naik ke gunung, dia diam di sana selama 40 hari, 40 malam, tidak makan, tidak minum. Demi apa? Demi bangsa Israel mengetahui bahwa firman Tuhan itu seperti apa. Dia naik, dan ketika dia naik, dia mendapatkan 2 loh batu itu. Dia turun, di bawahnya 2 loh batu itu buat bangsa Israel. Ketika dia membawa 2 loh batu itu, bangsa Israel malah ketakutan melihat Musa ini. Kenapa? Karena muka Musa itu sudah bercahaya, ya. Karena dia sudah ketemu Tuhan Allahnya, berbicara di sana selama 40 hari 40 malam, mukanya bercahaya. Berarti orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang berbicara dengan Tuhan, Tuhan pasti akan membuat orang itu bercahaya. Dalam artian dia akan menjalankan kebaikan. Mukanya selalu gembira, tidak pernah sedih, ya. Meskipun dimusuhi seperti Musa ini, dia dimusuhi adik-adik. Dia dimusuhi bangsa Israel. Bahkan anak-anak kecil orang-orang beberapa kali memusuhi dia, tapi dia tetap pada tugasnya. Dia percaya ini tugasku, aku harus menyelesaikan sampai akhir. Hingga akhirnya bangsa Israel bisa memasuki ke tanah perjanjian. Ya, yang menjadi pembelajaran kita kali ini adalah bahwa kita tidak boleh lelah, tidak boleh bosan untuk berbuat baik, ya. Selalu berbuat baik, selalu melakukan kebenaran kepada sesama kita, memberikan pertolongan buat yang membutuhkan, itu baik buat kita, ya. Karena apa yang kita lakukan itu adalah harus sesuai dengan firman Tuhan, harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Seperti itu, ya. Kita belajar untuk kita terus membagikan firman Tuhan melalui tindakan kita, melalui perbuatan kita, melalui perilaku kita, untuk kita menjadi baik dan benar di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Oke, adik-adik, buat kita semua, kita terus belajar berbuat kebaikan, kita berbuat kebenaran bagi sesama kita. Oke, kita akan tutup Alkitab kita berdoa buat firman kali ini. Yuk, terima kasih Bapa buat firman-Mu. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang memberikan kemenangan buat kami. Ajari kami Tuhan untuk kami terus berbuat baik dan benar sesuai dengan firman Tuhan. Kami percaya hidup kami ada di tangan-Mu. Terima kasih Bapa, berkati orang tua kami, berkati saudara-saudara kami dan orang-orang yang kami kasih, berkati teman-teman kami semua. Kami percayakan hidup kami, keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Terima kasih Kak Yusi, firman-Nya pagi hari ini. Di mana anak-anak tadi sudah dengarkan firman dari Kak Yusi? Temanya apa tadi? Ayo, ingat dah anak-anak tadi tentang apa ceritanya pagi hari ini? Apa Kak Trio? Berbuat baik. Ya, berbuat baik. Jadi anak-anak harus tetap berbuat baik, jangan takut untuk berbuat baik, ya. Kita harus berbuat baik kepada semua orang, ya, karena Tuhan melihat. Nah, kalau adik-adik berbuat baik, Tuhan tetap melihat. Adik-adik berbuat jahat, Tuhan tetap melihat. Seperti sebuah lagu yang akan kita nyanyikan pada pagi hari ini. Mata Tuhan melihat. Ayo Kak Trio.
Tuhan yang sudah anak-anak persiapkan di rumah masing-masing. Nah, sebagai pujian untuk persembahan kita akan memuji nama Tuhan dengan sebuah lagu Beri Syukur. Ayo Kak Trio. Bersama-sama kembali berdoa, kita bawa persembahan kita di dalam doa sekaligus sebagai doa penutup. Yuk kita lipat tangan bersama dan kita tutup mata. Tuhan Yesus, kembali kami menghadap kehadirat-Mu di dalam doa. Kami mengucap syukur atas segala anugerah-Mu. Kami juga berterima kasih atas firman yang boleh kami dengar di pagi hari ini. Firman yang begitu luar biasa. Firman yang mengajarkan kami untuk selalu berbuat baik kepada setiap orang. Ajar kami untuk selalu berbuat baik ya Tuhan Yesus, sehingga kami boleh layak di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, kami di tengah ibadah ini kami juga menghaturkan persembahan kami. Kiranya Tuhan Yesus sendiri yang akan menyucikan persembahan kami ini. Sucikan dan layakkanlah persembahan kami ini ya Tuhan Yesus. Tuhan, kalau sebentar lagi kami juga akan mengakhiri ibadah kami di pagi hari ini. Berkati kami anak-anak-Mu ini ya Tuhan Yesus. Kalau di hari ini kami akan melakukan aktivitas kami, Tuhan Yesus sendiri yang akan menyertai setiap langkah aktivitas kami di hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, tiba waktunya kita akan berpisah. Tapi kita akan berjumpa kembali minggu depan ya Kak Trio. Ya, tentunya dengan kakak-kakak yang lain. Nah, sebagai ibadah pujian penutup kita pada pagi hari ini, kita akan tutup dengan sebuah pujian Yesus berkisah. Yuk kita pujikan Kak Trio. Anak-anak yang di rumah sudah mengikuti ibadah dari awal sampai selesai. Jangan lupa pesan dari Tuhan Yesus tadi ya, anak-anak harus selalu berbuat baik. Oke? Ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Bye.